Setiap tahun, sekitar 59.000 orang meninggal karena rabies. Satu nyawa melayang setiap 9 menit meskipun penyakit ini 100% bisa dicegah. WHO dan WOAH telah memetakan hewan-hewan pembawa virus ini dari yang paling jarang menularkan hingga yang bertanggung jawab atas hampir semua kematian. Dan kabar mengejutkannya, di beberapa belahan dunia, hewan nomor 1 bukanlah anjing. Hari ini kita bedah 5 hewan pembawa rabies menurut WHO dan WOAH. Dari kasus paling jarang hingga paling sering. Bersama host Zero. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang paling jarang, dari hewan yang dianggap sebagai nenek moyang semua virus rabies, tapi justru paling jarang menularkan ke manusia secara global. Inilah hewan yang paling misterius dalam daftar ini. World Health Organization Rabies Bulletin menyebut kelelawar sebagai reservoir leluhur virus Lisa, reservoir leluhur dari semua virus rabies dan Lisa virus di dunia. Tapi inilah yang menarik. Di dunia lama, Afrika, Asia, Eropa, kelelawar justru membawa Lisa virus non-rabies, bukan virus rabies klasik. Di dunia baru, Amerika, barulah kelelawar menjadi reservoir utama rabies. Di Brasil, dari 188 kasus rabies manusia, antara 2001 hingga 2025, kelelawar adalah sumber penularan paling umum. Di Amerika Serikat, kelelawar adalah sumber domestik utama penularan rabies. Tapi, secara global, jumlah kasus dari kelelawar masih jauh di bawah anjing. WOAH mencatat bahwa di wilayah rabies satwa liar, hanya 0,1 hingga 5,0% kasus terjadi pada anjing, sisanya dari satwa liar seperti rakun, sigung, rubah, dan kelelawar. Kasus nyata pada Juli tahun 2025, seorang pria di New South Wales, Australia meninggal karena rabies terkait kelelawar. Ini adalah kasus keempat infeksi Australian Bat Lisa virus pada manusia, yang pernah tercatat sejak ke 1996, para ilmuwan khawatir virus-virus baru yang ditemukan mungkin tidak bisa dilawan oleh vaksin rabies yang ada saat ini. Fakta mengejutkannya kelelawar adalah satu-satunya hewan di daftar ini yang bisa terinfeksi tanpa menunjukkan gejala. Mereka bisa menjadi pembawa diam yang terbang dan menggigit tanpa terlihat sakit. Kelelawar adalah nenek moyang virus rabies, tapi di daftar ini mereka justru yang paling jarang menularkan ke manusia secara global. Sekarang kita naik satu tingkat, ke hewan yang sering dianggap lucu dan menggemaskan. Dari kelelawar yang misterius, kita beralih ke hewan yang sering kita lihat di kebun atau halaman rumah, musang dan luwak. Di Afrika Selatan, musang kuning adalah reservoir definitif untuk varian rabies musang. Di Puerto Rico dan Karibia, musang juga menjadi reservoir endemik. Tapi kabar baiknya, kasus pada manusia sangat jarang. WHO menyatakan bahwa kematian manusia akibat paparan musang, rubah, dan karnivora liar lainnya sangat langka. Kasus nyata pada Juni tahun 2026, seorang wanita berusia 42 tahun dari Jacobabad, Pakistan, meninggal karena rabies setelah digigit musang saat memanen di ladang. Ini adalah kasus kematian rabies pertama yang terdokumentasi akibat gigitan musang di Pakistan. Dr. Paul Cadogan, dokter hewan di Jamaika, mengatakan terkait masalah penyakit, rabies adalah penyakit yang menimbulkan kekhawatiran pada hewan luwak. Fakta mengejutkannya, dari 29 spesies musang di dunia, hanya musang kuning dan musang India kecil yang dikenal sebagai reservoir rabies. Di Granada, hampir 30% musang memiliki antibodi rabies dalam darahnya. Artinya mereka terpapar virus tapi bertahan hidup dan kebal seumur hidup. Musang dan luwak jarang menularkan ke manusia, tapi tetap menjadi reservoir di beberapa wilayah. Sekarang kita naik ke hewan yang lebih dekat dengan kita, yang sering kita lihat di hutan wisata dan kebun binatang. Dari musang kita beralih ke hewan yang paling sering berinteraksi dengan wisatawan, monyet dan kera. Inilah hewan yang paling kontroversial di daftar ini. Secara global, primata bukanlah reservoir utama rabies. WHO menyatakan bahwa dari kasus rabies pada manusia yang tidak disebabkan oleh anjing, sekitar 4%, sisanya berasal dari kombinasi kucing, monyet, luwak, kucing liar, dan sapi. Risiko penularan rabies dari monyet sangat rendah, tapi tetap ada. Kasus nyata pada September tahun 2025, seorang gadis berusia 12 tahun dari Australia digigit monyet di leher saat berkunjung ke Ubud Monkey Forest, Bali. Keluarganya menghabiskan lebih dari $4.000 Amerika Serikat untuk vaksinasi rabies darurat. Di Brasil,
Dari 188 kasus rabies manusia antara 2001 hingga 2025, primata non-manusia adalah sumber penularan ketiga terbanyak, setelah kelelawar dan anjing. Di India, monyet liar menyerang dan melukai 14 orang dalam waktu 2 minggu. Semua korban harus mendapatkan vaksinasi rabies. The International Encyclopedia of Primatology menyatakan, meskipun risiko penularan rabies dari primata tergolong rendah, pedoman saat ini merekomendasikan profilaksis pasca paparan bagi orang yang belum divaksinasi. Fakta mengejutkan. Para ilmuwan masih belum tahu banyak tentang bagaimana virus rabies berkembang biak dan keluar dari tubuh primata shedding. Primata secara eksperimental rentan terhadap rabies, seperti semua mamalia, tapi prosesnya masih misterius. Sekarang kita masuk ke dua hewan teratas, hewan yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari monyet yang jarang, kita beralih ke hewan peliharaan nomor 2 di dunia, yaitu kucing. Sebelumnya kami telah membuat video pembahasan mengenai rabies pada kucing. Kalau kamu kurang puas dengan penjelasan di video ini, linknya ada di deskripsi. Mari kita lanjut. Inilah hewan yang paling diremehkan dalam urusan rabies. Secara global, kucing menyumbang sekitar 5% dari kasus rabies pada hewan peliharaan. Tapi jangan salah, kucing adalah faktor yang penting. Kucing adalah incidental host, bukan reservoir utama seperti anjing. Mereka terinfeksi dari kelelawar, anjing rabies, atau jekal, lalu bisa menularkan ke manusia. Dan yang membuat kucing berbahaya, yaitu perilaku mereka. Kucing adalah pemburu ulung yang suka menangkap kelelawar dan hewan kecil lainnya. Mereka berkeliaran bebas di luar rumah, dan tingkat vaksinasi kucing di banyak negara sangat rendah. Kasus nyata pada 2025, seorang pria Indonesia berusia 45 tahun di Jembrana, Bali, meninggal karena rabies setelah dicakar oleh kucing domestik liar. 1 bulan sebelum gejala muncul, ia mengalami cakaran dangkal di tangan kanannya. Ia tidak segera mencari pertolongan. Di Sarawak, Malaysia, antara 2017 hingga 2025, tercatat 57.210 kasus gigitan atau cakaran kucing, hampir menyamai anjing yang 63.301 kasus. Profesor Claude Sabeta dari University of Pretoria mengatakan, kucing, seperti halnya anjing, dapat menularkan rabies kepada manusia. Ia juga memperingatkan bahwa jumlah kasus kucing resmi mungkin lebih rendah dari kenyataan, karena kucing yang rabies cenderung menghindari manusia, sehingga kasusnya tidak terlaporkan. Fakta mengejutkannya, di beberapa daerah, kucing bahkan mengalahkan anjing dalam hal jumlah gigitan. Di Sarawak, kucing menyumbang 61,6% dari total kasus gigitan hewan. Kucing, ancaman yang diam-diam meningkat, tapi masih ada satu hewan lagi, hewan yang bertanggung jawab atas hampir semua kematian rabies di dunia. Inilah dia, hewan yang kita cintai, tapi juga hewan yang paling mematikan dalam urusan virus ini. World Health Organization menyatakan bahwa hingga 99% kasus rabies pada manusia disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi. World Organization for Animal Health menegaskan bahwa lebih dari 95% kasus rabies pada manusia disebabkan oleh anjing. Anjing adalah reservoir utama untuk apa yang disebut urban rabies, siklus penularan yang terjadi di pemukiman manusia, terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Setengah populasi dunia tinggal di daerah di mana rabies anjing endemik, dan setiap tahun 59.000 orang meninggal, 40% dari mereka adalah anak-anak di bawah 15 tahun. Di Thailand, 2 kasus fatal rabies teridentifikasi dalam waktu 24 minggu di tahun ke-2025. Kedua korban meninggal akibat gigitan anjing yang tidak divaksinasi. Investigasi menemukan bahwa cakupan vaksinasi anjing di daerah tersebut hanya sekitar 40%, dan kurang dari 1% korban gigitan menyelesaikan vaksinasi lengkap 5 dosis. Dr. Bernadette Abela Reader mengatakan, rabies dapat dicegah pada sumbernya dengan memvaksinasi anjing. Penurunan angka kematian akibat rabies pada manusia sangat sejalan dengan penurunan kasus rabies pada anjing. Fakta mengejutkan, World Health Organization dan beberapa organisasi kesehatan lainnya sepakat, vaksinasi massal anjing adalah satu-satunya solusi jangka panjang untuk mengakhiri kematian akibat rabies. Target Global Zero by 30 mengakhiri kematian manusia akibat rabies yang ditularkan anjing pada tahun 2030, dan ini sudah terbukti berhasil. Anjing penyebab 99% kematian rabies di dunia, tapi ingat, ini 100% bisa dicegah.
Anjing memang masih menjadi sumber utama penularan rabies pada manusia, tetapi seperti yang kita lihat, kucing, monyet, musang atau luwak, hingga kelelawar juga dapat membawa dan menularkan virus ini dalam kondisi tertentu. Karena itu, pencegahan tetap menjadi kunci. Vaksinasi hewan, terutama anjing dan kucing, jangan dianggap sepele. Dan jika terjadi gigitan atau cakaran dari hewan yang berisiko, segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir. Lalu cari pertolongan medis untuk mendapatkan penilaian dan vaksinasi rabies bila diperlukan. Nah, dari 5 hewan yang kita bahas tadi, menurut kamu, hewan mana yang paling sering kita remehkan sebagai sumber rabies? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.